Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Topal Topo. Saya dari Prodi MPIB ingin mempresentasikan tentang teks laporan bisnis pupuk Indonesia. Yang pertama yaitu ada pendahuluan. PT Pupuk Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di sektor produksi dan penjualan pupuk, baik pupuk subsidi maupun non-subsidi. Laporan ini bertujuan untuk menganalisis kinerja produksi dan penjualan perusahaan berdasarkan data tahun 2016 sampai 2020, serta rencana penjualan di tahun 2021. Yang kedua, yaitu ada analisis produksi. Pertama, perbandingan target dan realisasi produksi. Data dalam laporan menunjukkan perbandingan antara target produksi yang telah ditetapkan oleh PT Pupuk Indonesia dan realisasi produksi yang berhasil dicapai. Yang kedua yaitu ada produksi terdiri dari dua kategori utama yang akan dijelaskan secara satu persatu. Yang pertama yaitu ada pupuk seperti urea, NPK, SP36, ZA, dan pupuk organik. Non-pupuk produk-produk lain yang berkaitan dengan produksi pupuk dan kimia. Faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan antara target dan realisasi produksi. Yang kedua yaitu ada ketersediaan bahan baku, efisiensi proses produksi, permintaan pasar, dan kebijakan permintaan terkait pupuk subsidi. Yang ketiga yaitu ada analisis penjualan. Event penjualan 2016 sampai 2020. Data menunjukkan perkembangan penjualan perusahaan selama 5 tahun terakhir. Yang pertama yaitu ada pupuk subsidi PSO, Public Service Obligation, merupakan pupuk yang dijual dengan harga lebih rendah untuk mendukung sektor pertanian rakyat. Penjualan pupuk subsidi dipengaruhi kebijakan pemerintah dan anggaran subsidi. Pupuk non-subsidi dijual ke pasar bebas, baik domestik maupun ekspor. Harga yang telah kompetitif dan mengikuti mekanisme pasar tren penjualan. Yaitu ini adalah data penjualan yang di 2016 sampai 2020. 2016 sampai 2018 penjualan meningkat seiring dengan stabilnya permintaan dari sektor pertanian. Yaitu berarti naik atas penjualan pupuk. 2018 sampai 2020 terdapat fluktuasi karena faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dan perubahan kebijakan subsidi. Ada lagi yaitu pangsa pasar dan distribusi. PT Pupuk Indonesia memiliki pangsa pasar yang luas di dalam negeri dan juga melakukan ekspor. Distribusi produk dilakukan melalui berbagai saluran, termasuk distributor resmi dan mitra usaha. Yang keempat yaitu ada rencana penjualan tahun 2021. Berdasarkan data yang sudah terlampir di PT Pupuk Indonesia menargetkan penjualan di tahun 2021 yaitu ada 3. Yang pertama ada menyesuaikan kapasitas produksi dengan permintaan pasar, memperluas jangkauan distribusi, strategi pemasaran. Yang kedua adalah fokus pada peningkatan efisiensi distribusi, meningkatkan kerjasama dengan pemerintah dan sektor pertanian. Meningkatkan juga penetrasi pasaran subsidi dengan diversifikasi produk
tantangan, dan peluang. Yang ketiga yaitu ada tantangan. Ketergantungan pada kebijakan pemerintah, fluktuasi harga bahan baku, dan persaingan pasar, teknologi inovasi produk, peningkatan efisiensi produksi, serta ekspansi ke pasar internasional. Selanjutnya ada kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan dari presentasi saya yaitu produksi PT Pupuk Indonesia mengalami variasi antara target dan realisasi. Tren penjualan selama 5 tahun terakhir menunjukkan pola fluktuatif dengan dominasi produk pupuk subsidi. Rencana penjualan tahun 2021 diarahkan pada peningkatan volume dan efisiensi distribusi. Rekomendasinya yaitu mencakup meningkatkan efisiensi produk agar realisasi lebih sesuai dengan target, memperkuat strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan non-subsidi, mengembangkan pasar ekspor guna mengurangi ketergantungan pada pasar domestik. Sekian atas presentasi saya ucapkan terima kasih.